Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita arahkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita mau menyembah-Nya, kita mau memuji dan memuliakan nama-Nya dengan pujian kita. Dengan hati bersungguh. Bersungguh kami datang padamu, membawa pujian kehadirat-Mu yang kudus. Tiada satu terselubung di sini. Hadirat-Mu ya Tuhan melingkupi hati kami. Katakan lagi dengan hati bersungguh. Dengan hati bersungguh kami datang padamu, membawa pujian kehadirat-Mu yang kudus. Tiada
Haleluya. Haleluya. Sembah Kau Tuhan, sujud di kaki-Mu, tinggikan nama-Mu. Hanya bagi-Mu sembah kami, hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana ada saat pagi hari ini, atas kasih dan anugerah-Mu, karunia-Mu Bapa yang Tuhan Engkau limpahkan bagi kami, bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami mau bersama-sama Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu Tuhan, mengarahkan hati kami kepadamu dan juga segala tubuh jiwa kami Tuhan. Kami mau menunggu Engkau berfirman bagi kami pagi hari ini Tuhan, supaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, supaya firman-Mu yang menuntun memberikan kehidupan kepada kami Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan roh hikmat kepada hamba-Mu, agar bibir lidah ini berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, berfirmanlah, kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Tentunya kita ada di dalam sukacita dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Amin. Amin. Kita tidak boleh bosan-bosannya untuk datang selalu bersekutu dengan Tuhan, terlebih di dalam mendengarkan firman-Nya, supaya kita semuanya diperbaharui oleh firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersama-sama supaya hati kita dibaharui, supaya hati kita dibangkitkan oleh kuasa firman Tuhan. Kita mendengarkan firman-Nya dan kita langsung saja membuka firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita mau berbicara tentang iman, karena imanmu akan menyelamatkan engkau. Firman Tuhan harus kita imani dengan sungguh-sungguh, karena iman itu yang akan menyelamatkan kita. Bahkan apapun yang kita mau lakukan di dalam hidup ini, kita harus imani, supaya yang kita lakukan itu tidak menjadi sia-sia. Mari kita dengarkan firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
kita berbicara tentang iman, Paulus mengatakan di sini bahwa kebenaran yang dia miliki bukan karena dia mentaati hukum Taurat, tetapi karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya dengan dia percaya kepada Yesus Kristus, dia mengatakan bahwa keuntungan baginya kalau dia bersama-sama dengan Tuhan. Keuntungan yang ada di dalam dunia, keuntungan yang sebelum dia peroleh itu merupakan suatu kerugian. Karena dia menemukan Tuhan, karena dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus merubah pandangan hidupnya dengan mengatakan bahwa keuntungan menjadi rugi karena Kristus. Kebenaran yang dimilikinya bukanlah karena mentaati hukum Taurat atau mentaati hukum-hukum yang lain, tetapi karena percaya kepada Kristus Yesus. Mengalami seperti apa yang Tuhan Yesus alami melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, itulah yang kita mau bicarakan. Kita mau berbicara tentang iman. Kita mau berbicara tentang percaya. Percaya yang seperti apa? Firman Tuhan mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Artinya iman itu menentukan hidup kita sekarang dan juga hidup kita masa depan. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Artinya bahwa iman itu harus dibuktikan. Walaupun kita tidak melihat apa yang kita imani. Dan di dalam kehidupan kita harus belajar untuk membuktikan iman itu. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sering kita dengarkan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya, kembali kita berbicara tentang iman. Kalau kita percaya kepada Yesus, kalau kita percaya karya keselamatan Allah, akan membawa kita jauh dari kebinasaan dan kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya percaya itu, iman itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena iman itu menjadi satu kekuatan bagi orang-orang yang mengenal Tuhan. Bagi orang-orang yang menyatakan dirinya ikut dengan Tuhan. Dan iman itu diperlukan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Apalagi sekarang ini, kita perlu memiliki iman yang kuat. Kita perlu membangkitkan iman di tengah-tengah kehidupan manusia yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan kekhawatiran. Orang semuanya takut dengan virus. Orang semuanya takut dengan apa yang sedang dikumandangkan di dunia ini. Tetapi kalau kita memiliki iman, kita akan menjadi tenang. Karena hidup kita tidak tergantung kepada apa yang ada di dalam dunia ini, tapi hidup kita tergantung kepada Tuhan. Pertanyaannya sekarang, kemana arah iman kita?
Artinya bahwa iman itu harus terarah. Iman itu harus tertuju kepada suatu hal yang positif, kepada suatu hal yang benar. Kita tidak boleh sembarang beriman, tidak boleh beriman ke sana kemari, tidak boleh beriman dengan sembarang kekuatan. Iman kita harus terarah, sebagaimana yang sudah difirmankan Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan binasa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, ada 4 hal yang kita perlu imani di zaman sekarang, di saat ini. Itu bukti dari kemenangan Kristus dan janji Tuhan kepada kita. 4 hal ini antara lain adalah yang kita sudah rayakan, yang kita sudah mengingatkannya. Artinya setiap tahun kita mengingatkan atau mengingat akan kejadian-kejadian 2000 tahun yang lalu. 4 hal yang dimaksud. Yang pertama adalah bahwa kita harus percaya kepada kebangkitan Yesus. Beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan tentang kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan ini adalah menjadi suatu bukti bahwa maut, kekuatan iblis, kekuatan dunia telah dikalahkan. Ini harus kita imani. Artinya maut itu tidak lagi menjadi suatu hal yang menakutkan bagi kita. Bukan lagi sesuatu hal yang menentukan hidup kita sehingga kita harus begini dan begitu. Kalau kita percaya kepada Yesus, yang menjadi juru selamat kita, yang memelihara iman kita, yang memelihara tubuh kita, yang memelihara jiwa kita, maka iman kita itu akan membawa kita kepada keselamatan. Kebangkitan Yesus adalah suatu bukti di mana kematian itu sudah ditaklukkan oleh Yesus. Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Firman Tuhan ini sangat jelas mengatakan kepada kita, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan." Artinya kalau kita percaya kepada Yesus, bahwa kita pun akan ikut dibangkitkan. Apalagi kalau kita mati bersama-sama dengan Tuhan, kita pun akan kebangkitan bersama-sama. Dia akan memberikan hidup kepada kita. Intinya adalah siapa yang percaya. Kalau kita percaya dengan kebangkitan itu, maka kematian tidak lagi menguasai kehidupan kita. Zaman sekarang orang takut mati karena masih ingin menikmati dunia ini. Padahal kematian itu ada di tangan Tuhan. Cepat atau lambat adalah Tuhan yang menentukan, bukan kita. Usaha apapun yang kita lakukan, kalau Tuhan sudah katakan engkau stop hidup di dunia ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Entah kita dalam keadaan sehat, entah kita dalam keadaan sakit, entah kita dalam keadaan menderita. Kalau Tuhan menghendaki kita masih tetap hidup, kita akan tetap hidup. Jadi kita harus percaya bahwa segala kesulitan apapun, kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan sudah menanggungnya. 1 Korintus 15 dikatakan demikian, ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudaraku,
kita camkan perkataan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Oleh karena itu kita harus belajar dan harus berpegang bahwa kebangkitan itu memang sungguh-sungguh ada, dan kita harus percaya bahwa kita juga mengalami kebangkitan itu. Kalau kita tidak percaya dengan kebangkitan Yesus, kita percuma mengikut Tuhan. Kita percuma kita katakan kita adalah Kristen. Jadi intinya saudaraku, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Kita harus percaya bahwa kebangkitan Kristus itu bukan suatu kebangkitan yang asal-asalan, bukan suatu kebangkitan yang kebetulan, tapi itu membuktikan kepada kita bahwa hidup dan kematian orang ada di tangan Tuhan. Yang kedua yang kita harus percaya adalah kenaikan keangkatan Yesus Kristus. Kenaikan dan keangkatan ini adalah menjadi suatu bukti bahwa Yesus kembali ke asalnya. Artinya kita harus percaya bahwa Yesus, bahkan kita pun bukan milik dunia ini. Kita milik Bapa di surga. Karena itu suatu ketika kita pun akan kembali ke sana. Kita akan bersama-sama dengan Yesus untuk hidup di dalam sebuah kerajaan. Itulah sebabnya Yesus naik ke surga bersama-sama dengan Bapanya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 dikatakan di sana bahwa Yesus pergi atau kembali ke tempatnya yang semula adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Saudaraku, kalau tadi kematian sudah ditaklukkan oleh kebangkitan Yesus, sekarang kita diberikan Tuhan tempat, disediakan Tuhan tempat. Setelah kita tidak ada lagi di dalam dunia ini, kita akan dibawa kepada suatu tempat yang indah. Oleh karena itulah Yesus naik ke surga, kembali ke tempatnya untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang-orang yang setia menantikan Tuhan. Saudaraku, kita harus bersukacita karena Tuhan begitu memperhatikan hidup kita, memperhatikan hidup orang yang percaya. Ke depan Tuhan sudah merencanakan. Yang artinya kita juga bukan hanya tinggal di tempat atau di bumi ini. Karena bumi ini hanyalah untuk sementara. Dan orang percaya akan bersama-sama dengan Kristus. Imani, kita harus percaya bahwa kenaikan Kristus itu adalah untuk kita. Untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang ketiga, saudaraku, yang kita harus yakini dan percaya saat sekarang ini adalah bahwa Tuhan menyertai kita. Artinya turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus menjadi suatu bukti bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Artinya walaupun Tuhan sudah naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita. Sebelum Dia naik, Dia berkata, engkau akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menyertai. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk takut saat ini. Kebangkitan Yesus memberikan jaminan untuk kita menang dari dunia.
Kenaikan Yesus memberikan kita suatu jaminan bahwa kita sudah disediakan suatu tempat kelak untuk kita tempati bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus diturunkan supaya kita selama ada di dalam dunia ini, kita diberikan pengarahan, diberikan pengajaran, diberikan kekuatan, mengingatkan kita supaya kita tidak melenceng dari firman Tuhan, menuntun kita supaya kita berjalan di dalam keselamatan Tuhan. Yohanes 14 ayat 16 katakan, Dia memberikan seorang penolong untuk menyertai kita, mengajar dan mengingatkan kita. Kita harus percaya kepada Roh Kudus. Jangan pernah sia-siakan Roh Kudus. Undang dia masuk dalam hidup saudara dan saya. Karena tanpa Roh Kudus, kita sama seperti orang buta. Kita sama seperti orang bodoh yang tidak mempunyai arah tujuan. Tapi dengan Roh Kudus, ada bersama-sama dengan kita. Dia akan memberikan kita arahan. Dia akan mengajar kita. Dia akan menegur kita kalau kita salah. Dia akan bawa kita kepada berkat-berkat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 3 bukti kemenangan Kristus yang harus kita imani dalam hidup kita zaman sekarang ini, supaya kita tidak menjadi lemah, supaya kita tidak menjadi bimbang. Dan yang keempat adalah janji Tuhan, di mana kita masih dalam penantian, yaitu kedatangan Kristus kembali. Kita harus mengimani dan percaya bahwa kelak Yesus akan datang kedua kalinya. Dia akan membuktikan akan janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya dan yang setia menantikan Tuhan. Kedatangan Tuhan kedua kalinya adalah sebagai janji yang Tuhan nyatakan kepada kita bahwa Dia akan datang untuk menjemput, bahwa Dia akan datang membawa, bahwa Dia akan datang memisahkan orang benar dan orang yang tidak benar. Dia akan datang untuk menghakimi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak setia. Kedatangan Kristus untuk membuktikan bahwa Kristus akan menghakimi semua orang. Apakah kita benar atau tidak? Wahyu 21 ayat 6 sampai 8, di sana dikatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya Dia yang menentukan segala sesuatunya. Dia yang memulai dan Dia juga yang akan mengakhiri. Ini harus kita imani. Dia mengatakan yang menang akan memperoleh kehidupan. Tetapi orang yang kalah, orang yang tidak percaya, orang pembual, orang keji, pembunuh, orang sundal, orang penyihir, penyembah berhala, pendusta, mereka akan masuk kepada neraka, masuk kepada lautan api yang menyala-nyala. Tapi orang percaya, orang yang menang akan memperoleh kehidupan yang kekal. Pertanyaannya sekarang, kalau Tuhan datang kedua kalinya, kita diingatkan di dalam Lukas 18 ayat 8. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?
Kalau Yesus datang kelak, adakah Dia mendapati iman dalam kehidupan kita? Adakah iman dalam rumah tangga kita? Adakah iman dalam pekerjaan kita? Adakah iman di dalam seluruh aktivitas kita? Karena Yesus akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Karena Yesus akan menyelamatkan, akan membawa orang-orang yang tunduk, yang taat kepada Tuhan, yang setia. Tetapi orang-orang yang tidak taat, mereka akan masuk kepada kematian. Satu Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini bahwa segala sesuatu, kesudahan segala sesuatu, aktivitas segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sudah semakin dekat. Artinya sudah semakin akan berakhir. Dan itu adalah sebagai suatu tanda untuk kedatangan Tuhan. Karena itu dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Di tengah-tengah kehidupan saat ini kita perlu tenang, perlu penguasaan diri. Kita tidak perlu terlalu takut, terlalu khawatir dengan apa yang terjadi di sekitar kita, yang apa yang terjadi di dalam lingkungan kita, di dalam bangsa dan negara kita. Asalkan kita tetap ada di dalam iman. Karena iman itu juga mengajar kita supaya kita tunduk dan taat kepada aturan-aturan. Sepanjang kita melakukan aturan-aturan yang benar, maka perlindungan Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Tidak boleh menyombongkan diri. Tidak boleh menonjolkan keakuan diri. Tapi kita harus belajar untuk rendah hati. Belajar menerima firman Tuhan dengan baik. Belajar untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Waspadalah. Waspada. Berjaga-jagalah. Karena kesudahan akhir zaman, kesudahan hidup, kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Akhir zaman sudah sedang berlangsung. Mungkin penderitaan ke depan akan lebih berat dari yang sekarang. Tetapi kalau kita beriman, kalau kita percaya, penyertaan Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Bahkan kita akan bersama-sama dengan Tuhan memerintah 1000 tahun damai. Saudaraku, apa yang mau kita lakukan? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Artinya Tuhan memberikan satu kemenangan kepada kita melalui kebangkitan Yesus. Tuhan memberikan satu pengharapan kepada kita melalui kenaikan Tuhan ke surga, di mana kita akan disediakan tempat dan di mana kita akan dijemput oleh Tuhan sendiri untuk bersama-sama dengan Dia. Tuhan menyediakan bagi kita Roh Kudus untuk memimpin kita dan menyertai kita selama ada di dalam dunia ini. Persoalannya adalah kita mau terima Roh Kudus itu apa tidak? Dan janji Tuhan, artinya kita saat ini dalam penantian. Apakah kita tetap setia atau tidak? Apakah kita tetap bertahan atau tidak? Menjadi suatu hal yang menentukan. Pada saat kedatangan Tuhan, adakah iman dalam hidupmu?
Adakah iman dalam hidup saya? Adakah iman dalam rumah tangga? Adakah iman dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini suatu hal yang menentukan bagi kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita selalu melihat akan firman Tuhan. Imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Artinya iman kita yang ada di dalam diri kita akan menentukan apakah iman itu bisa menyelamatkan kita atau tidak. Tergantung dari kita mengimplementasikannya di dalam hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh beriman atau tidak. Saya percaya kita semuanya ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Biarlah dimanapun kita berada, kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Jangan takut. Pegang firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah yang kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekalipun aku dalam lembah yang kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu meliputiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu meliputiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, agungkan nama-Mu Bapa selama hidup kami. Ku mau bersorak, bermazmur bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kuduslah Kau Tuhan,
Haleluya Yesus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Kemenangan-Mu menjadi kemenangan bagi kami. Kebangkitan-Mu menjadi kebangkitan kami dari segala kelemahan-kelemahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu, atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau menaruhkan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa di dalam hati kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan tulus, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Oh, kami ada sebagaimana ada oleh karena kuasa Tuhan. Kami hidup sebagaimana kami hidup saat ini juga oleh karena anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah kami dapat mempertahankan hidup yang Tuhan berikan kepada kami, supaya sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kedatangan Tuhan, kami tetap setia kepadamu. Kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah, Engkau adalah kekuatan, Engkau adalah hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah dunia ini Tuhan, janganlah membawa kami dan memisahkan kami daripadamu Bapa, tetapi biarlah semakin meneguhkan kami, mendekatkan kami kepadamu Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang pemenang. Sehingga kami Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Pimpinlah seluruh umat-Mu ya Bapa. Teguhkan dan kuatkan umat-Mu di dalam menghadapi segala masalah, di dalam menghadapi persoalan. Berkati rumah tangga mereka Tuhan. Engkau teguhkan dan kuatkan iman mereka Bapa, supaya di dalam rumah mereka ada iman, supaya di dalam rumah mereka ada percaya, di dalam rumah mereka Tuhan ada kesetiaan, di mana Tuhan bersama-sama dengan mereka Tuhan. Yang mengalami kesusahan Engkau hiburkan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu. Yang bermasalah Tuhan Engkau angkat setiap masalah mereka. Curahkan damai sejahtera-Mu bagi rumah tangga mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-mujizat-Mu di dalam pekerjaan-pekerjaan umat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk setia kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini, bangsa Indonesia. Kesejahteraan bangsa ini menjadi kesejahteraan bagi kami Tuhan. Karena itu Engkau mengurapi para pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, supaya mereka bijaksana, supaya mereka tunduk kepada kebenaran dan keadilan, supaya mereka takut kepadamu ya Bapa. Biarlah mereka dengan sehati, dengan kesungguhan memimpin bangsa ini kepada kebenaran-Mu, sehingga bangsa ini diselamatkan. Seluruh masyarakat Indonesia Tuhan berikan roh kepatuhan, lebih di dalam menghadapi, di dalam mengatasi Tuhan, menanggulangi COVID-19 yang terjadi di negara kami ini. Supaya semuanya kami bersama-sama Tuhan, untuk menjaga supaya penularan virus corona tidak semakin meluas dan semakin membesar. Tuhan Yesus, ajar kami semuanya. Berkati Tuhan Yesus orang-orang yang ikut mengambil bagian, yang memberikan tenaga pikiran Tuhan, yang menghadapi segala resiko. Petugas-petugas medis Tuhan, Engkau melindungi mereka Bapa, supaya mereka tetap dapat melayani. Korban-korban virus corona Tuhan, Engkau sembuhkan dengan tangan kuasa-Mu, supaya bangsa ini dapat melihat Engkau berkuasa untuk memberikan kesembuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua Tuhan Yesus, para aparat bangsa ini dari yang tertinggi sampai yang terendah, yang ada di pusat maupun di daerah-daerah Tuhan. Engkau memberikan roh kebijakan, roh takut kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh umat-Mu dimanapun berada, supaya Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau memimpin Tuhan. Berkati umat-Mu yang ada di GBOC. Berkati Tuhan pembangunan gereja kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang memulai, Engkau juga yang mengakhiri. Sempurnakan di dalam kuasa dan kasih, supaya dalam waktu dekat Tuhan, kami Tuhan Yesus umat-Mu di GBOC boleh Tuhan beribadah bersama-sama di sana.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu tetap ada di dalam iman, di dalam penyertaan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Berkatilah kami semuanya, sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat tangan, kita terima berkat. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya, menyertai dan memberkati saudara dan saya hari ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput setiap orang yang percaya. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di tempat pekerjamu, diberkatilah engkau di mana engkau berdiri. Kasih Tuhan menyertai dulu, sekarang, sampai selama. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat. Terpuji-pujilah Engkau. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, perkenankanlah kami kembali, bersatukan kami bersatukan kami dengan kali kasih-Mu.